Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Fitrah, NIM 2013-3049. Saya berasal dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses mengenai pembahasan soal perusahaan dagang yang diberikan pada minggu keempat kemarin. Baiklah, di soal tersebut dijelaskan bahwa PD Andika adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan penjualan mainan anak-anak. Pembelian BD oleh perusahaan dilakukan secara kredit dan penjualan secara tunai dan kredit. Syarat penjualan FOB shipping point dan potongan tunai yang diberikan sebesar 2/10 N/30. Nah, di sini transaksi yang dilakukan oleh PD Andika pada bulan Juli 2020. Nah, setelah saya melakukan analisis dari transaksi yang dilakukan oleh PD Andika, saya menyimpulkan bahwa transaksi ini membutuhkan jurnal penjualan, pembelian, jurnal khusus penjualan, pembelian, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Nah, di sini saya sudah membuat jurnal khusus pembelian PD Andika per Juli 2020. Nah, setelah menganalisis transaksi yang dilakukan oleh PD Andika pada bulan Juli terjadi pada tanggal 1, tanggal 3, dan tanggal 31. Nah, di sini sudah ada syarat pembayaran dan akun yang didebet dan kredit. Pada tanggal 1 Juli, perusahaan membeli peralatan toko 10 juta rupiah kredit kepada PT Media. Lalu pada tanggal 3, membeli barang dengan secara kredit pada toko Pelita sebesar 80 juta dengan syarat 2/10 N/30. Lalu pada tanggal 31 Juli 2020, membeli barang dengan secara kredit pada PD Amanah sebesar 40 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian ada jurnal khusus pengeluaran kas PD Andika per Juli 2020. Saya dari analisis yang saya lakukan, transaksi yang dilakukan oleh PD Andika terjadi pada tanggal 2 Juli dan tanggal 17 Juli. Nah, di sini pada tanggal 2 Juli membayar sewa toko pada PT Pembangunan Sumbar untuk 6 bulan sudah 30 juta, di mana akunnya didebet pada serba-serbi sewa bayar di muka dan dikredit pada akun kas. Kemudian pada tanggal 17, membayar utang pada toko Pelita sebesar 60 juta, didebet pada utang dagang dan dikredit pada kas. Kemudian ada jurnal penjualan PD Andika per Juli 2020. Nah, di sini sudah ada tanggal transaksi yang dilakukan oleh PD Andika penjualannya, yaitu pada tanggal 9 Juli, tanggal 10, tanggal 15, dan tanggal 25, di mana akun debitnya piutang dagang dan yang dikredit adalah penjualan. Kemudian pada jurnal penerimaan kas PD Andika per Juli 2020, transaksi dilakukan pada tanggal 1 Juli dan tanggal 25 Juli. Dengan keterangannya pada tanggal 1 Juli itu setoran awal, didebet pada akun kas dan dikredit pada serba-serbi akun modal sebesar 120 juta rupiah. Lalu pada tanggal 25 menerima piutang dari Nyonya Ita sebesar 15 juta rupiah, didebet pada kas dan dikredit pada akun piutang dagang. Kemudian pada jurnal umum ini, PD Andika per 2020 berisikan tentang retur penjualan
didebit sebesar 2 juta rupiah dan piutang dagang dikredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian di sini ada buku besar pembantu piutang digunakan untuk mempermudah mendapatkan informasi piutang PD Andika per Juli 2020. Ada di sini Nyonya Yani, Nyonya Ita, Bapak Yanto, Nyonya Maya, dan Nyonya Sultan. Di sini sudah ada juga kolom keterangan, referensi, kemudian ada akun debit yang didebit dan saldo. Debit kredit, kemudian ada saldo. Kemudian pada buku besar pembantu utang dilakukan oleh PT Media, PT Pelita, dan PD Amanah yang terjadi pada tanggal 1 Juli, tanggal 3 Juli PT Pelita, tanggal 3 Juli dan 17 Juli, dan PD Amanah pada tanggal 31 Juli 2020. Nah, berdasarkan jurnal sebelumnya, maka saya membuat neraca saldo dari PD Andika pada per Juli 2020. Di sini sudah ada kolom nomor akun referensi, kemudian yang didebit, jumlah akun yang didebit, kemudian dikredit. Nah, maka diperoleh jumlah total dari debit sebesar 249 juta rupiah dan kredit sebesar 249 juta rupiah. Nah, itulah pembuatan video mengenai perusahaan dagang dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.